Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmawanti dengan NIM 22 2020 388 620 80 40 dari kelas PAIB kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya dan menjawab pertanyaan dari judul materi mengenai macam-macam dan karakteristik media pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan jenis-jenis media pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Apa yang saya sampaikan kali ini saya tujukan untuk hadirin semua, terkhususnya bagi saya pribadi. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan adalah media komunikasi yang memanfaatkan media fisik seperti kertas untuk menyampaikan pesan, informasi, atau hiburan kepada audiensnya. Media ini dapat mencakup berbagai format seperti surat kabar, majalah, buku, dan brosur. Selanjutnya, media berbasis komputer. Media berbasis komputer adalah media yang memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi dalam bentuk digital. Ini meliputi teks, gambar, suara, video, dan interaktivitas yang semuanya diolah melalui komputer. Selanjutnya, media realia. Media realia adalah jenis media pembelajaran yang menggunakan benda nyata dan objek asli untuk membantu proses belajar. Berbeda dengan media digital atau gambar, media realia melibatkan benda-benda yang dapat dilihat, disentuh, dan digunakan secara langsung dalam konteks pembelajaran. Contoh media realia manipulatif seperti peta dan boneka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Miftahul Rezeki. Adapun pertanyaannya, apakah media sosial berbasis visual dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah kepada mahasiswa maupun masyarakat luas? Nah, menurut saya, untuk mengeksplorasi keefektifannya itu kita dapat mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama itu daya tarik visual, di mana konten visual seperti gambar, video pendek, dan infografis untuk menarik perhatian yang lebih cepat dibandingkan teks biasa. Hal ini membuat media sosial berbasis visual efektif dalam membangkitkan minat. Yang kedua itu penyederhanaan informasi, di mana keterbatasan durasi dan format konten di platform seperti TikTok dan Instagram memaksa penyederhanaan informasi. Meski ini dapat membantu pemahaman dasar, tantangannya adalah memastikan kedalaman informasi tetap terjaga agar tidak terjadi penyederhanaan berlebihan. Yang ketiga itu keterbatasan media, di mana meskipun visual memudahkan pemahaman konsep-konsep ilmiah yang kompleks, media sosial berbasis visual seringkali tidak menyediakan ruang yang cukup untuk menyajikan penjelasan rinci atau data teknis mendalam. Jadi, media sosial berbasis visual dapat digunakan secara efektif sebagai sarana untuk menyampaikan informasi ilmiah, terutama dalam bentuk pengenalan atau kampanye singkat. Namun, agar informasi tersebut dapat disampaikan secara mendalam, diperlukannya strategi pendukung seperti mengarahkan audiens ke sumber daya yang lebih lengkap. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari saudari Miftahul Rezeki, bagaimana pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap efektivitas berbagai jenis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar? Nah, menurut saya, yang pertama itu gaya belajar.
Mahasiswa dengan gaya belajar visual itu lebih cocok dengan media berbasis gambar, video dan infografis, sedangkan mahasiswa dengan gaya belajar auditori mungkin lebih efektif atau lebih condong kepada podcast atau rekaman audio. Nah, pembelajaran kinestetik lebih cocok dengan media yang melibatkan simulasi, interaktif, atau kegiatan praktis. Yang kedua itu pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, di mana mahasiswa dengan latar belakang pengetahuan yang lebih kuat akan lebih mudah memahami konten yang disajikan melalui media kompleks seperti jurnal ilmiah atau materi akademik yang memerlukan analisis mendalam. Sementara itu, mereka yang memiliki pengalaman terbatas mungkin lebih efektif menggunakan media sederhana seperti video pengantar atau konten visual. Dan yang terakhir, kemampuan literasi digital, di mana mahasiswa di sini dengan literasi digital yang baik mampu menyaring informasi yang relevan dari berbagai media online. Mereka juga lebih kritis dalam mengevaluasi konten yang diterima dari media sosial, artikel blog, dan platform daring lainnya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Fatima, yaitu langkah apa saja yang kita lakukan untuk mengatasi dari kekurangan media-media tersebut. Nah, menurut saya untuk mengatasi kekurangan media pembelajaran, yang pertama itu gabungkan berbagai media atau blended learning untuk melengkapi kelemahan satu sama yang lain. Yang kedua, berikan panduan dan pelatihan agar mahasiswa dapat menggunakan media dengan baik. Yang ketiga, perbaiki kualitas konten agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang keempat, sediakan akses alternatif untuk mengatasi keterbatasan teknologi. Dan yang terakhir, tambahkan interaksi seperti kuis atau diskusi untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Rizka, yaitu bagaimana efektivitas penggunaan media audio seperti podcast atau rekaman suara dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Nah, menurut saya media audio seperti podcast atau rekaman suara memiliki beberapa efektivitas dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang pertama itu fleksibilitas waktu dan tempat, di mana siswa dapat mendengarkan kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman auditori. Bagi siswa dengan gaya belajar auditori, media audio lebih efektif karena mereka lebih mudah memahami informasi yang didengar. Yang ketiga itu pengulangan materi, di mana siswa dapat mendengarkan ulang podcast atau rekaman suara untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi. Yang keempat itu meningkatkan konsentrasi. Tanpa distraksi visual, beberapa siswa mungkin lebih fokus pada konten. Sekian, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.